pesan saya untuk kita, apabila ada masalah di peternakan kita, usaha dulu untuk mengatasinya. Ya, obati dulu semaksimal mungkin. Apabila memang tidak bisa selamat, ya artinya apa yang kita berikan, ya pengobatan yang kita berikan gagal sehingga menyebabkan burung menjadi mati. Ya, kita sudah berusaha maksimal sehingga kita tidak merasa bersalah. Halo teman-teman peternak burung lovebird di seluruh Indonesia. Jadi hari ini saya akan memberikan informasi terkait dengan perkembangan anakan burung lovebird saya yang kemarin temboloknya bocor atau jebol. Ya, jadi ada teman kita yang bertanya bagaimanakah perkembangan dari anakan-anakan yang temboloknya jebol atau bocor kemarin, apakah masih hidup atau mati? Ya, jadi di kandang ternak ini, ya kandang ternak koloni mini ini, ada sebagian anakan yang temboloknya kemarin saya jahit. Ya, oke, kita dekat di sini. Nah, ini masih terlihat benang jahitnya. Ya, jadi kenapa masih ada benang jahitnya? Jadi perlu diketahui bahwa saya menjahitnya tidak hanya satu kali, tetapi bisa 1-3 kali, ya, dengan burung lovebird yang sama. Mungkin karena dia merasa tidak nyaman dengan jahitannya sehingga dia gigit dan akhirnya jahitannya membuka seperti ini, ya. Kemudian yang lain, nah ini juga saya jahit, ya, nggak terlihat, ya. Kemudian ini enggak, tuh ada jahitannya tuh, terlihat tuh. Itu baru saya jahit lagi karena kembali bocor, ya. Nih, halo. Tuh. Sementara yang ini juga dulu saya jahit sudah sehat, ya. Ya. Ini sepertinya saya jahit juga dulu, nanti saya tangkap. Oke, kita beralih ke yang lain. Nah, ini yang sisa, ya. Artinya ini pernah saya jahit kemudian kembali dirusak atau jahitannya digigit sehingga jahitannya membuka. Akhirnya saya jahit lagi, ini juga, ya. Kondisinya masih seperti itu. Tuh. Ya, temboloknya masih saya jahit. Sebenarnya temboloknya tembolok tuh. Tuh ada si Jose. Halo. Mana tembolok yang mati? Enggak ada yang mati, bocor. Bocor yang mana? Itu temboloknya tuh saya jahit. Nah, jadi sebenarnya, ya, dari sekian anakan yang temboloknya bocor kemarin, hanya ada satu yang mati, ya. Satunya mati karena tidak saya jahit, yang akhirnya membuat saya memutuskan untuk memberanikan diri menjahit temboloknya, ya, karena kejadian yang satunya mati tanpa upaya pertolongan yang saya lakukan. Dan setelah saya jahit, ini, ya, yang saya bilang tadi, saya jahit karena mereka membongkar dengan menggigit jahitannya, ya, kembali bocor. Namun gak masalah sebenarnya apabila kita cepat tangkap dalam merawat dengan menjahitnya. Oke, kita akan ke sini. Nah, ini ini, ya, saya akan tangkap, ya, anakan-anakan yang kemarin saya jahit yang kondisinya sudah mulai sehat, untuk saya tunjukkan ke teman-teman supaya melihat bahwa dengan jahit itu adalah cara yang paling baik dalam mengatasi tembolok bocor, ya. Tidak ada jalan lain ketika tembolok bocor, maka jalan satu-satunya adalah menjahit temboloknya yang jebol. Oke, saya akan tangkap dulu. Oke teman-teman semuanya, sebelum saya tangkap saya akan kasih makan dulu, ya. Saya spek dulu yang sana. Kita lihat, ya, apakah bocor atau tidak. Itu sudah ada di situ. Ini sudah rasanya 2 kali atau 3 kali menjahit, ya. Tuh, aman. Ini sedikit bocor tapi nggak masalah. Kita akan kasih makan dulu. Nih, ini sedikit bocor karena dia gigit-gigit terus. Tuh benangnya aja agak membuka tuh. Tuh agak keluar dikit tapi nggak masalah, ya. Tuh ada keluar dikit karena dia gigit dan gigit sehingga jahitannya menjadi tidak sempurna, ya, atau tidak rapat. Tuh bocor dikit tapi nggak masalah nih, ya.
karena dia sudah mulai bisa makan millet. Artinya apabila makan millet dia tidak bocor. Oke. Biasanya kalau ini bocornya banyak, maka akan saya jahit lagi supaya kondisinya bisa bertahan. Kalau nggak dijahit pasti mati ya. Oke. Udah nih. Oke. Nah, ini adalah salah satu anakan yang kemarin sempat saya jahit ya. Tidak begitu terlihat bekas jahitannya. Saya akan buktikan ya supaya teman-teman bisa melihat. Nah, ini ya di sini. Tuh jahitannya, tuh benangnya. Tuh benangnya, nih benangnya. Ya, tuh. Tuh ada benangnya. Jadi sudah sembuh nih. Nih. Bekas jahitannya tuh. Itu masih ada ujung benangnya masih ada. Ya. Sini juga. Nah, itu ya. Tuh benangnya kelihatan. Jadi ini sudah kita anggap pulih yang ini. Oke, sekarang saya akan tunjukkan contoh yang kedua ya, yang sudah dijahit dan sudah sembuh ya. Ini di sini ada bekas jahitannya ya, hampir nggak terlihat. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini tuh ya, itu bekas jahitannya. Oke, tuh ya. Jadi tinggal yang ini nih, tuh yang terbang itu tuh, karena dia sering gigit dan gigit, akhirnya bocor dan bocor lagi. Kalau yang ini mereka pintar nih, udah cepat sembuhnya. Oke, tinggal kita kasih makan. Nah, ini yang tadi ya, nih itu yang bocor, kita kasih nanti. Oke, sekarang kita kasih yang temboloknya ini nih. Tuh, temboloknya aman, nggak bocor tuh. Oke. Wow, banyak yang ngambil. Oh, belepotan deh. Itu ya temboloknya aman tuh. Tuh. Tapi apabila dia gigit dan gigit jahitannya itu, maka bisa menyebabkan menjadi bocor atau tambah luka. Nih. Oke teman-teman semuanya, kita sudah lihat tadi ya, ada sebagian yang masih kondisinya jahitannya masih bongkar pasang ya, artinya sudah dijahit namun karena digigit ya akhirnya jahitannya membuka dan bocor lagi. Dan ada juga yang sudah sembuh seperti yang ini. Ini tadi, ini yang kita tangkap tadi, ini sudah saya anggap sembuh ya. Itu juga ya, jahitannya juga sudah sembuh ya. Namun ada beberapa yang ini masih pernah dia sering gigit jahitan sehingga kembali membuka tuh. Tapi nggak apa-apa ya. Nah, tuh. Jadi sebenarnya ya teman-teman, semua masalah yang ada di peternakan kita bukan berarti itu tidak baik ya. Kita harus ambil sisi positifnya ya. Jadi apabila kita menemukan masalah yang sama di kemudian hari, kita bisa mengatasinya ya. Kita memiliki pengalaman untuk mengatasi, seperti dalam hal ini tembolok yang bocor akibat kelalaian kita. Dan tentu saja ya, kita harus mempelajari apa yang menjadi penyebabnya. Dalam hal ini kasus di tempat saya adalah karena penyeduhan bubur lolohannya sangat panas sehingga membuat temboloknya menjadi terbakar. Ya, lama-kelamaan melepuh dan jebol ya. Jadi kemarin ada juga yang berkomentar di konten saya terkait tembolok yang bocor. Ada yang mengatakan bahwa penyebabnya adalah cacar air. Namun ya menurut saya itu bukan karena cacar air, karena saya pun sudah memiliki feeling atau perasaan bahwa ketika saya menyeduhkan bubur ya, saya sudah ada rasa bahwa kemungkinan akan menyebabkan temboloknya luka atau luka bakar. Karena pas kena tangan saya panas sekali ya. Namun saya waktu itu saya abaikan
Karena saya lihat mereka asik-asik aja ketika memakan bubur loloh yang saya kasih menggunakan spet, ya. Dan akhirnya terbukti, ya, sekitar seminggu kemudian temboloknya pada layu, pada jebol. Dan itu tidak masalah, ya. Artinya itu pengalaman bagi kita, tinggal kita harus memperbaiki diri, ya. Dalam hal ini saya sekarang tidak lagi menggunakan air panas, ya. Kalau dulu saya gunakan air panas total, semuanya air panas. Kalau sekarang saya hanya menggunakan sedikit atau seperempat air panas, kemudian sisanya air dingin, sehingga saat saya seduh kondisi bubur sudah dingin. Dan sepertinya tidak ada masalah, ya. Aman dengan pakan yang dingin, menggunakan air dingin. Oke, seperti ini. Jadi semuanya harus bisa kita ambil pelajarannya, ya, supaya kita bisa lebih baik lagi. Nah, ini kalau yang Ewing Blue ini juga kalau nggak saya jahit mungkin 1 hari kemudian pasti mati. Ya, saya beranikan diri untuk jahit. Akhirnya kondisinya sekarang teman-teman bisa lihat, ya, sudah sehat. Nih, sebenarnya lebih mudah mengatasi tembolok jebol daripada snot, ya, atau nyilet dan lain sebagainya. Karena setelah kita jahit kondisi mereka menjadi normal kembali, ya. Itu aja masalahnya. Setelah kita jahit mereka bisa menggigit jahitannya sehingga kembali membuka dan membuat kita untuk kembali menjahit temboloknya. Ini yang sudah rapi, nih, ya, ini sudah sembuh dari jahitan. Nah, jadi ya teman-teman semuanya, pesan saya untuk kita, apabila ada masalah di peternakan kita, usaha dulu untuk mengatasinya, ya. Obati dulu semaksimal mungkin. Apabila memang tidak bisa selamat, ya, artinya apa yang kita berikan, ya, pengobatan yang kita berikan gagal sehingga menyebabkan burung menjadi mati, ya, kita sudah berusaha maksimal sehingga kita tidak merasa bersalah. Jadi dulu saya pernah melihat ada orang di Facebook, ya, karena waktu itu dia menang lelang 3 ekor, ya, burung lovebird, dan ketika sampai di rumahnya dikirim ternyata snot, dan dia ketakutan karena pengalamannya dia, ya, ketika mengatasi snot, hampir seluruh burung lovebird yang ada di peternakannya tertular penyakit snot, sehingga ketika dia menemukan, ya, 3 ekor yang dia menang lelang itu dalam kondisi snot, akhirnya dia memutuskan untuk membunuh ketiga burung lovebird yang dia menangi dalam lelang tersebut, ya. Alasannya karena dia takut untuk menanganinya sesuai dengan pengalamannya ketika dia gagal yang hampir membunuh semua burung lovebird yang ada di kandangnya, dan akhirnya dia sembelih. Padahal ketika saya lihat kondisi burung tersebut dalam kondisi sehat, artinya matanya aja yang kena snot kiri kanan, ada yang sebelahnya saja, namun karena ketakutan yang dia miliki, dan wajar, ya, apabila dia mengambil keputusan seperti itu. Namun yang saya sesali itu kenapa harus disembelih waktu itu, kenapa nggak dicoba atau dikasih ke orang lah yang bisa mengatasi sakit snotnya itu. Jadi seperti itu, ya, masing-masing orang punya masalah di peternakannya dan tergantung kita menyikapinya. Mau kita ambil jalan pintas, ya, jalan pintas itu kita lepas liarkan dalam kondisi sakit, atau kita bunuh. Kalau saya usahakan memberikan yang maksimal untuk disembuhkan dulu, ya, dan itu akan memberikan kita pengalaman apabila kita sukses mengatasinya. Nih, oke, ya teman-teman, salam sukses untuk semuanya, tetap semangat, jos.